Jadi Siliwangi itu yaitu mahkota cahaya pecahan dari Nur Ahmad yang diberikan sama Allah Ta'ala kepada raja-raja yang memang sudah pantas. Nabi Allah Daud alaihissalam itu disebut Eyang Prabu. Jauh kan? Nah saya pas mau ngambil tiba-tiba di bawah kujang itu ada ular kobra warna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, karena di bulan Ramadan ini Sobat Kumis pasti banyak yang menjalankan ibadah puasa. Sekarang pasti lagi sedang berbuka, mungkin sedang nonton kumis kan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini yaitu terkuaknya legenda sosok Prabu Siliwangi. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang Habib sekaligus pakar spiritual. Mari kita sambut Habib Muhammad Syami Alatas. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bib? Alhamdulillah baik selalu. Berkat doa jenengan juga. Saling mendoakan lah Bib lah. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat. Amin, amin. Sibuk apa nih Bib? Bulan Ramadan ini biasanya banyak ngisi-ngisi ceramah Ya, atau dakwah. Biasa kita kan ada majelis juga kan setiap minggunya. Oh, masih jalan ya? Masih, alhamdulillah. Majelis itu kan setiap hari Jumat, hari Minggu, setelah terawih biasanya. Sekarang karena puasa kan, gitu. Itu kehidupan Habibnya nih. Kalau dari kehidupan seorang pakar spiritualnya sibuk apa Bib? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sih sibuk dengan orang-orang yang sudah kita pegang ya. Jadi kan banyak yang datang dengan permasalahan ini, permasalahan itu gitu loh. Oke. Dan memang kita nggak pernah buka membranding diri kita sebagai pakar spiritual sebenarnya. Cuma ada yang minta tolong, ya dengan wasilahnya Allah mungkin ke saya, ya kita bantu gitu loh. Dalam hal apapun, kayak ruqyah, ruwat, dan segalanya lah. Tapi dengan tidak membranding di sosial media pun Habib udah cukup sibuk yang ngurusin gituan. Ya alhamdulillah Ya. menyibukkan diri. Apalagi di branding gitu. Apalagi di branding. Cuman memang belum saatnya. Belum saatnya. Guru, saya punya guru mursyid itu belum mengizinkan untuk kita membranding diri. Karena takutnya kalau orang sudah membranding diri, setan sombong itu masuk. Awal pasti itu. Iya. Karena ilmu itu kan bakal bertambah. Nah, orang yang punya ilmu itu pasti sombong awalnya. Karena tingkatan orang berilmu kan kata Sayyidina Ali itu kan 3. Sombong, merasa tidak puas, dan terakhir itu merasa paling bodoh. Gitu. Orang berilmu itu pasti seperti itu. Ini yang sombong merasa tidak puas, mungkin kita bisa ngerti, tapi merasa paling bodoh apa nih Bib? Boleh ceritain nggak sedikit? Karena yang pertama ya, ibaratkan kita ini punya satu ilmu, wah gue bisa ini nih, ilmu ini. Pasti sombong. Kayak anak kecil bisa naik sepeda. Oh, iya. Sombong sudah. Dan ada satu sifat manusia yang sudah bisa ini, pasti nggak puas. Sepeda pengen punya motor, bisa motor. Dia belajar bisa motor, bisa punya mobil terus, karena ilmu kan gak ada batasnya. Ilmu itu gak batasnya. Terakhir dia merasa paling bodoh. Maksudnya apa? Gue udah nyari ilmu sekian tahun, tapi tetap aja ada ilmu di atas saya. Oh itu maksudnya. Berarti kan perkataan di atas langit ada langit itu benar. Selalu begitu ya. Nah, tapi kebanyakan di zaman sekarang ini udah stuck. Sombong aja udah.
Itu cukup ya, udah cukup sombong aja. nggak mau ke tingkat lanjutnya gitu loh. Oh iya. Kebanyakan Masya seperti Allah. itu. Baru tahu nih Bib, lumayan pelajaran buat sobat kumis di rumah tuh. Alhamdulillah. Nah, sesuai tema hari ini menguak sosok Prabu Siliwangi. Sebenarnya siapa sih Bib? Beliau ini siapa gitu? Sosok Prabu Siliwangi ini siapa? Asal muasalnya dari mana dan mengapa disebut Siliwangi? Jadi banyak perkataan, banyak manuskrip tentang Eyang Prabu. Ini kan banyak. Ternyata setelah saya jelajahi itu, Eyang Prabu Siliwangi itu kan bukan cuma di tatanan Sunda aja. Oh iya? Iya, bahkan ada sebut Eyang Prabu Siliwangi yang perempuan. Dan itu nggak di Indonesia. Bayangin. Di mana Bib itu maksudnya? Jadi ada satu sosok yang disebut Eyang Prabu perempuan itu ada di Persia. Namanya Ratu Duafa. Ratu Raja Imperium saat itu. Itu disebut Eyang Prabu Siliwangi. Oke. Nah, jadi Eyang Prabu Siliwangi itu maksudnya apa? Sosok seorang raja. Pemimpin lah. Yang benar-benar benar-benar wibawa, benar-benar memikirkan rakyatnya untuk bagaimana rakyatnya ini semuanya itu bagus. Gitu loh. Makanya dia mendapatkan Siliwangi. Nah, banyak perkataan Siliwangi itu adalah pengganti Raja Wangi. Padahal Eyang Prabu Siliwangi itu kan gak cuma satu. Jadi Eyang Prabu Siliwangi itu ada 12. 12 di saat Enggak, berbeda zaman. Berbeda zaman. Dan itu bukan keturunan. Bukan. Loh gimana nih Beb? Maksudnya biasanya kalau dia seorang raja itu kan secara otomatis gelarnya Anaknya turun. juga. Nah, Siliwangi itu bukan gelar yang diberikan oleh manusia. Oke. Tapi Siliwangi ini adalah gelar yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Tatanan, ibarat kata mahkota cahaya yang benar-benar dikasih tugas kepada seorang pemimpin yang memang cocok untuk menyandang nama Siliwangi tersebut. Berarti Gitu loh. pemimpin yang amanah dan bisa dipercaya gitu loh. Maksudnya baru dapat gelar ini. Baru dapat gelar ini. Contohnya ya, contohnya ini. Tadi kan siapa aja Eyang Prabu? Nabi Allah Daud alaihissalam itu disebut Eyang Prabu. Jauh kan? Iya, oke. Nabi Allah Daud alaihissalam itu disebut Eyang Prabu. Bayangin. Nabi Allah Sulaiman itu dibilang Eyang Prabu, Siliwangi. Ini jadinya Siliwangi ini bahasa Sunda atau bahasa Arab nih? Maksudnya gimana nih? Jadi Siliwangi itu yaitu mahkota cahaya pecahan dari Nur Ahmad. Oke. Ya, yang diberikan sama Allah Ta'ala kepada raja-raja yang memang sudah pantas. Ibarat kata kayak Nabi Allah Sulaiman. Siliwanginya apa di sini? Peranannya apa gitu loh. Mahkotanya apa di sini? Nabi Allah Sulaiman ini mendapatkan mahkota Siliwangi ini dengan tatanan perekonomian. Gitu. Tugasnya dia saat itu perekonomian. Makanya Nabi Sulaiman yang paling kaya. Oke. Ya. Nah, Nabi Allah Daud apa? Dengan kepemerintahannya. Gitu. Nah, yang digadang-gadang kalau yang dibesar-besarkan di Jawa Barat ini kan Eyang Prabu ke-6. Yang punya anak dari istri Subang Larang, Nyimas Subang Larang, Kian Santang, Lara Santang, Walang Sungsang. Sebenarnya kan ada 2 anak lagi dari itu yang nggak ada orang tahu sebenarnya. Jadi orang tahu cuma 3 aja, padahal ada 5. 2 ini nggak ada orang tahu. Kenapa nggak ada orang tahu? Karena tidak mau mencari itu. Dan memang beliau 2 ini diajak moksa sama Eyang Prabu Siliwangi ke-6 ini dari kecil. Oke.
Jadi Eyang Prabu Siliwangi ini digadang-gadang kan yang tadi Prabu Siliwangi keturunan ke-6 gitu ya. Yang keenam, Yang bukan keturunan ya, keenam. yang ke-6. Berarti sebelumnya yang kelima ataupun sesudahnya itu belum tentu dapat gelar ini. Belum tentu dapat gelar itu. Bayangkan dari Nabi Allah Daud. Itu disebut Eyang Prabu Siliwangi. Terus Ciung Wanara, Raden Ciung Wanara yang di Karawang. Itu disebut Eyang Prabu Siliwangi. Terus Hayam Wuruk keempat itu disebut Eyang Prabu Siliwangi. Dengan tugas-tugas job desknya dari Allah lain. Ibarat kata kayak Eyang Prabu keenam lah. Itu job desknya Prabu Siliwangi adalah ketauhidan dan budaya. Karena tauhid ini kan agama. Ya kan? Kepercayaan Anda, ketawakalan Anda kepada Tuhan Anda. Ini kan tauhid. Dan budaya. Budaya ini Budaya ini dengan syariat sebelum syariat yang memang sudah ada di Nusantara dan dunia ini nggak boleh dilepaskan dari ketauhidan. Oh, ini menarik nih, Bib. Maksudnya Ina malu biniat lah. Amalan dilihat dari niatnya. Ibarat kata begini. Kita pasang dupa. Oke nih, contoh nih ya. Contoh ya. Mau hiu ibarat kata kalau hiu itu kan panjang kayak seperti di vihara-vihara. Oke. Tapi kita sebagai umat muslim kita pasang. Terus? Niatnya untuk apa? Yang dilihat kan di situ. Niatnya untuk menyembah atau niatnya hanya untuk wewangian? Oh. Jadi hiu ini kan budaya. Ya kan? Dengan ketauhidan kita, saya masang hiu ini biar ruangan wangi, biar saya saat sholat atau beribadah lebih khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tauhidnya masuk. Berarti dalam juga tuh ya. Oh iya. Maksudnya arti innamal a'malu binniyat itu kalau kita ngerti berarti semuanya bisa bersatu gitu. Bisa maksudnya. bersatu semua. Kecuali memang yang di dalam ilmunya memang haram. Atau Sudah tidak jelas-jelas boleh, ya. sudah jelas-jelas tidak boleh. Ibarat kata makan babi walaupun dengan alasan apapun ya memang haram. Nggak usah dicari-cari lagi Nggak gitu. usah dicari-cari lagi gitu. Ya. Bib, ini kalau dibilang Prabu Siliwangi ini di kita berarti itu kan identik dengan masyarakat atau Maung Bodas ya, lebih ke Sunda gitu. Jadi apa sih Bib sejarahnya ini gitu maksudnya? Ini kenapa Eyang Prabu Siliwangi itu lebih ketatanan Sunda? Karena Nusantara ini dulunya itu nggak ada namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, semua itu Sunda besar. Oke, lanjut Bib. Ya. Jadi dulu itu Sunda besar dan Sunda Wiwit, sekarang kan jadi Sunda Wiwit. Dulunya kan Sunda besar berubah jadi Sunda Yana, jadi Sunda Wiwit. Sunda ini bukan suku, Tapi Torigo. Torigo itu jalan atau cara masyarakat tersebut untuk mengenal Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala. Jadi Nusantara ini, kalau saya bilang, ini menurut saya ya. Oke, disclaimer dulu nih. Ya, menurut saya. Kerajaan Islam pertama bukan Samudra Pasai, tapi Sunda sendiri sudah Islam. Gitu. Oke. Nah, kenapa dibilang Maung Bodas lah apa? Masyarakat umum yang hanya tahu Eyang Prabu dengan Eyang Prabu punya maung itu kan macan ya, macan bodas, macan putih. Padahal macan putihnya itu pun muridnya dia atau adipatinya dia. Dan jadi sebutan. Maung Bodas itu pun cuman ada di Eyang Prabu Siliwangi ke-6. Gitu loh. Tapi kan identik kita di sini cuman yang besar ini, kenapa Eyang Prabu 6 itu besar namanya? Karena kan menyatukan kerajaan Galuh, kerajaan Pakuan,
Galuh Pakuan disatukan, akhirnya disatukan dengan Pajajaran Bogor ini. Tang. Gitu. Di masa pemerintahannya dia. Makanya besar gitu, namanya besar. Nah, orang ini hanya mencari tahu Eyang Prabu itu dengan kesaktiannya aja. Maksudnya gimana nih, Bib? Ya, Eyang Prabu punya apa namanya, Maung Bodas, yang Oh. namanya Eyang Lodaya. Ya, ya. Nah, orang nggak tahu Lodaya itu seperti apa. Oh, jadi Hanya mengaku aja, aing maung ya. Gitu kan, maung biskuat bisa. Gitu loh. Tapi berarti nih, kalau boleh tahu nih Beb ya, sosok Prabu Siliwangi ini terkenal karena sosok gagah, sakti dan bijaksana. Tapi menurut Habib sendiri tadi kan kayaknya orang jarang tahu sejarah-sejarah yang Habib tahu nih. Boleh nggak sih saya tahu itu Habib dapat dari mana ya? Loh, bukan dapat sebenarnya. Jadi gini, ini story life ya. Iya. Basic saya disebut Habib pun saya nggak tahu. Karena memang dari Allah Ta'ala keluar ya dapat marga. Jadi Habib gitu kan. Saya nggak dari orok, ya Allah minta saya keluar lahir jadi Habib pokoknya. Nggak bisa kan. Nggak bisa. Ya, saya nggak tahu dalam perjalanan saya, dan saya nggak pernah belajar spiritual. Saya nggak tahu dulu yang namanya santet, teluh, sejarah Eyang Prabu, sejarahnya Ratu Pantai Utara, nggak tahu. Saya hidup di Pekalongan dulu. Dari Pekalongan ke Jakarta, pesantren di Jogja, terus SMP negeri di Jogja, habis itu dibuang pesantren di Jawa Timur, di Bangil, keluar pesantren lagi di Pekalongan, sampai kuliah sarjana komunikasi, terus dibuang lagi ke Jakarta, terus ke Bogor, kuliah lagi, diplomat 3 perhotelan. Random juga bisa. Oh, begitu. Tapi dalam perjalanan waktu, kok ke tempat-tempat seperti itu. Darah saya Arab dan Jawa dan Kalimantan. Saya nggak tahu pertama siapa itu Eyang Prabu, nggak tahu. Awal ke Bogor, tapi dalam perjalanan hidup itu saya ditaruh di Subang, tiba-tiba di Subang ditaruh di Panaruban, di tengah hutan saya tiba-tiba tarikat di situ, ketemu satu sosok abah di situ yang mengajarkan saya tentang ilmu ini, sampai saya bertemu sendiri dengan sosok Eyang Prabu Siliwangi itu, berdiskusi. Oh, ternyata Eyang Prabu ini memang sudah Islam. Yang digadang hanya Hindu, ternyata sudah Islam. Sebelum bertemu Subang Larang pun sebenarnya sudah Islam. Oke. Berarti sebenarnya kayak ya Habib bisa dibilang berjodoh aja ya untuk sampai ke titik ini dan tahu banyak kayak gini gitu. Iya. Tapi intinya nggak terlepas dari itu kan Habib ada rasa penasaran kan awalnya gitu untuk mencari tahu ini semua atau gimana? Enggak. Itu proses sendiri aja. Pertama saya tahu Eyang Prabu Siliwangi itu saat saya itu ke Subang. Di Subang ini saya dimintai tolong sama orang untuk ngeruqyah. Tadinya satu rumah, satu keluarga lah. Tiba-tiba jadi satu kampung itu saya ruqyah. Loh kenapa? Karena problemnya sama. Dengan satu sumber yang buat masalah ini sama. Ibarat kata Ustadz Dukun di situlah. Yang tadinya tukang rongsok, 1 bulan pergi ke daerah di Kuningan, pulang jadi Ustadz. Bisa ini, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Ternyata media dia setelah orang ini sembuh dibikin sakit lagi terus sampai hartanya habis. Setelah hartanya habis, sakit dijadikan tumbal untuk menaikkan keilmuannya dia. Itu di Subang. Itu benar-benar ngelihat.
Ngeri juga, Bib. Ya alhamdulillah masih selamat sampai sekarang. Nah di Subang ini saya diajak sama pasien saya ini ke satu daerah Panaruban, perbatasan antara Bandung dan Subang di dekat Ciater. Dimasukkan satu hutan di situ, disebut namanya, ada satu curug namanya Curug Cimuja. Nah itu ada satu abah namanya Abah Idrus, mungkin sudah meninggal, Allah yarham. Nah saya ke sana, namanya cium tangan dong sama orang tua. Orang tua. Ya kan, menghormati orang tua, saya cium tangan, dilepas sama dia. Ya lain ya, ini beda. Saya ditunjuk, kamu Habib ya? Loh kok tahu? Ini darahnya beda. Dia bilang, udah ke atas dulu tawasul. Nah dulu ini saya masih ibarat kata, karena belum tahu namanya budaya, belum tahu apa, saya masih lihat tuh tawasulnya bener nggak nih. Curiga lah ya. Dengan yang saya diajarkan di basic pesantren kan, Ya. tawasul ini bener nggak nih? Oh ternyata kakek saya disebut di situ, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatos Sohibul Pekalongan, disebut di situ. Oh ternyata tawasulnya ke Njit juga. Tawasul ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus Luar Batang. Oh disebut juga. Oh bener nih. Tapi dengan versinya dia bahasa Sunda. Ini. Ya udah kita ikutin. Nah pas ke curug itu, dalam hati ini ngebatin. Tiba-tiba, ya Allah, pingin lihat dong kujang kembar itu seperti apa. Kujang berarti senjata nih atau? Iya. Mau tahu dong kujang kembar itu seperti apa yang diwah-wahkan oleh orang Sunda saat itu. Ya udah saya jalan ke curug itu. Wah rintangannya Masya Allah emang curugnya. Turun naik, lewatin sungai dulu, baru sampai curug itu. Curug saya disuruh azan sama abah itu. Azan di situ, pas ngelihat nengok ke curugnya itu ada 2 kujang nancep di mana namanya, di samping curug itu, air terjun itu nancep begini, satu bilah hitam, satu bilah putih. Gede kecil, Bib? Besar segini. Gagangnya emas, terus di gagang emas itu ada apa namanya, kristalnya lah, ibarat kata ada batunya hijau dan merah di situ, nancep begitu. Oh yang lain ngelihat semua. Bukan saya aja, ngelihat semua. Bilang, bang, kan saya dulu panggil bukan Habib ya. Karena saya nutup saat itu. Bangmu, ambil tuh kujangnya. Nah saya pas mau ngambil, tiba-tiba di bawah kujang itu ada ular kobra warna hijau. Ular kobra warna hijau. Belum pernah lihat sih, Bib. Belum pernah lihat kan, saya aja baru lihat itu. Bahkan saya lebih tertarik ularnya daripada kujangnya sebenarnya. Oke, terus apa? Karena saya pecinta ular. Ini ular hijau kobra mahal nih. Udah gitu aja pikirannya. Iya kan udah gitu aja. Tapi saya pas balik ke abah tersebut, ke rumahnya itu, abahnya langsung ngomong, sudah melihat. Udah bah, cuman kok nggak bisa diambil? Kan tadi niatnya ngelihat bukan ngambil. Akhirnya saya 40 hari di situ, nggak boleh pulang. Nah dalam 40 hari itulah saya baru ketemu Eyang Prabu Siliwangi, dikasih nama aslinya, sejarahnya seperti apa, baru di situ. Gitu. Panjang juga ya, Bib. Berarti perjalanan itu emang bener-bener ya ketemu aslinya gitu. Ketemu aslinya. Bukan dari sejarah yang udah banyak beredar gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bib, menurut sosok Prabu Siliwangi ini menjabat di kerajaan Pajajaran itu berapa lama? Nggak lama kok. Hanya 40 sampai 50 tahun. Setelah itu beliau moksa. Itu lama, Bib. 40 sampai 50 bukannya lama itu maksudnya. Enggak, itu sebentar. Bahkan ada yang ratusan tahun kan. Kalau kita bilang Eyang Prabu Siliwangi ya, seluruhnya 12 itu. Oke, bener juga sih, Bib. Nabi Allah Daud berapa ratus tahun, bahkan berapa ribu tahun. Nabi Allah Sulaiman berapa ratus tahun. Gitu.
Nah, Bib, kabarnya juga Prabu Siliwangi disebut juga sebagai Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja. Apa arti nama dari nama tersebut? Itu Bib? titel Sri Baduga. Maksudnya raja di saat itu yang bisa menguasai 3 elemen kerajaan itu jadikan satu. Nah, Oke. ada lagi sebutan Eyang Prabu lagi. Siapa? Sri Baduga Diraja. Ini kan Maharaja. Ini ada Sri Baduga Diraja. Itu yang paling tingginya lagi. Maksudnya apa? Mahkota Siliwangi ini kan kemana-mana. Sampai yang ke-12 itu ada di Bogor. Itu nggak lama. Ada mengemban kebudayaan. Makamnya juga ada di Bogor. Di dekat Raden Solawat. Itu ada di situ. Itu yang ke-12 yang terakhir. Oke. Itu ada di situ. Berarti sosok Prabu Siliwangi itu kalau bisa dibilang sampai sekarang masih ada nggak, Bib? Yang ke-12 itu terakhir. Tapi titisannya ini kan banyak. Titisan dalam artian apa nih, Bib? Ya ibarat kata keturunannya juga ada. Gitu loh. Terus orang-orang yang benar tahu siapa Eyang Prabu itu pun ada segelintir orang. Karena ini maaf, saya membahas Eyang Prabu sedalam ini cuma baru di sini, perdana ini. Oke. Karena di luaran sana saya udah ngelihat di media sosial, di apa itu orang yang bilang Eyang Prabu itu Hindu, Eyang Prabu itu ini, mitos ini. Ada satu kemarahan dalam diri saya. Gitu loh. Oh, gue harus buka nih. Siapa sebenarnya Eyang Prabu Siliwangi ini? Gitu. Oke. Santai. Agak santai. ini sih, Bib. Maksudnya sebenarnya semua yang Habib bilang sekarang ini saya baru mendengar semua. Bisa dibilang tentang Prabu Siliwangi itu seperti itu gitu dari Habib. Makanya agak seru tapi sembari mencerna juga mungkin sobat-sobat kumis di rumah juga. Oh iya, pasti. Mereka pasti bingung dengan ini. Kenapa bingung? Karena tidak mau mencari lebih dalam tentang Eyang Prabu Siliwangi. Hanya tahu sebatas Eyang Prabu itu ya seperti itu aja udah. Sakti udah. Udah sakti lah, punya Maung Bodas namanya Lodaya, punya anak Kian Santang, punya anak Lara Santang, punya anak Walang Sungsang, punya anak lagi dari Kentring Manik yaitu Raden Surawisesa yang buat prasasti batu tulis. Cuman itu aja. Cuman nggak tahu mendalamnya siapa tuh Eyang Prabu Siliwangi. Kenapa di tatanan disebut Eyang Prabu Siliwangi? Apa artinya Siliwangi yang sebenarnya? Itu nggak dicari sama mereka. Kenapa? Nah makanya saya ini bingung ini gini. Orang bisa mengejat sesuatu hal, tapi dia itu nggak mendalami hal tersebut. Mungkin kan kebanyakan kalau kebenaran zaman sekarang tuh ketika banyak yang ngomong begitu ya udah pasti jadi benar gitu doang, Bib. Jadi kebenaran adalah kebohongan yang terus-menerus dilakukan. Bisa dibilang begitu. Lanjut ke Prabu Siliwangi nih, Bib. Katanya banyak keilmuan ya, Bib. Kabarnya ada 7 kesaktian yang Prabu Siliwangi miliki. Apa benar kayak gitu? Lebih malah. Oh gitu. Lebih, ya itu kan cuman ditonton kan di film. Iya. Ya kan, film Kian Santang. Kian Santang Ya salah kan? satunya. Itu pun salah semua sejarahnya. Apa aja sih, Bib, maksudnya kesaktian Prabu Siliwangi nih kalau menurut Habib nih gitu. Ya, kalau ibarat boleh kata- disebutin gitu. Ibarat kata begini, ini yang normal-normal aja. Yang Prabu itu bukan yang tiba-tiba jadi macan lah. Ini enggak. Yang Prabu itu bisa
Ibarat kata lipat bumi. Ibarat kata dia bisa pindah ke satu tempat dalam sekejap. Oke. Eyang Prabu bisa membelah sukma. Itu banyak seperti itu. Dan kesaktian ini beliau dapatkan dengan yang tadi, syariat-syariat tersebut. Beliau semedi. Kan kalau zaman dulu namanya semedi. Kalau kita tafakur. Semedi dibilang, wah semedi itu nggak boleh gini-gini. Rasulullah pun semedi. Di Gua Hiro. Apa bedanya? Cuman beda kosakata dong. Selesai. Oke. Itu. Jadi kalau kita cuman hanya memikirkan kesaktian Eyang, ya Anda bodoh dalam kesaktian tersebut. Makanya banyak perguruan yang mengataskan nama Eyang Prabu Siliwangi cuman hanya untuk uang belaka. Wah lo mau kebal, sini gue kasih lo macan lodaya, mahar 10 juta. Saya udah banyak ketemu itu. Bahkan ada beberapa perguruan yang saya bubarkan saat itu. Mengatasnamakan Eyang Prabu Siliwangi. Saya cuma nanya, siapa nama Prabu Siliwangi yang sebenarnya? Yang keenam aja. Gak ada yang Gak tahu. ada yang tahu. Siapa nama Kian Santang yang sebenarnya? Kenapa hanya orang tahu hanya Kian Santang, Kian Santang? Kian Santang ini kan hanya sebutan, julukan. Oh gitu, Beb. Iya. Kian Santang, seseorang pemuda yang bisa mengusir bangsa Tang. Saat bangsa Tang mau menjajah Nusantara, diusir sama ini orang, makanya disebut Kian Santang. Oke. Nah, terus berarti kalau bisa dibilang Prabu Siliwangi ini siapa sih? Maksudnya dalam arti nama sebenarnya siapa? Yang keenam ini ya, yang Iya. di Nusantara ini ya. Yang itunya Raden Pamanah Rasa. Tapi ada nama lagi panjangnya. Itu nanti disebutnya itu pribadi. Belum saatnya untuk saya itu. Bahkan nama ruhaniyah pun ada. Ruhaniyah apa nih, Beb? Nama sukmanya. Oh. Itu ada. Ini saya belum boleh share. Suatu saat nanti saya share. Karena kalau dengar ini, wah, di aku Geger lah ya. oh pasti. Dan saya pasti diserang. Tapi saya mah sabodo teuing lah. Saya cuma menganggap ini versi saya yang saya yakini dengan berbagai macam manuskrip yang saya dapat, ini yang paling cocok. Tapi kalau bisa dibilang anak keturunan Prabu Siliwangi itu yang paling sakti berarti siapa, Bib? Sebenarnya nggak ada yang paling sakti. Semua mengemban semua. Mengemban Tugasnya masing-masing. Nah, Oke. Dan mereka nggak ada yang mau disebut Siliwangi. Raden Kian Santang ibarat kata ke daerah Garut. Nama aslinya Raden Rohmat Suci. Ada di Sancang situ. Nah, Raden Surawisesa di Muara Beres, daerah Bojonggede, Sukahati, sampai arah mau ke Bogor. Raden Walang Sungsang menjadi adipati, pemimpin di Caruban saat itu. Sama adiknya Lara Santang dipersunting sama Said Abdullah, punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lara Santang dirubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Kaya banget berarti ya sejarahnya nih. Nah, orang hanya tahu sebatas itu. Ini juga paling netizen ngomong, wah ini dongeng dari Habib ini begini. Loh, kenapa dibilang dongeng? Coba dalamin dulu sejarah. Gitu loh. Tapi kan ada yang pernah bilang juga tuh Nyi Roro Kidul kabarnya anak dari Prabu Siliwangi. Nah, Nyi Roro Kidul sama Bunda Ratu aja itu beda. Nah itu gimana? Ini kan
Ini kan pemahaman orang untuk kepentingan sendiri. Misalkan Mas ya ke Pelabuhan Ratu, mau tahu nih, itu kunciannya aja macam-macam. Banyak kunciannya. Kunciannya dengan versinya masing-masing. Ini nanti ke sini tempat tempat Ibu Ratu tuh ada di 308 Hotel Samudra. Ada yang nyebut di mana namanya Karanghawu. Ada yang nyebut lagi di Jampang. Beda-beda. Padahal kunciannya satu daerah. Tapi versinya beda-beda. Nah, bagaimana kita tahu yang sebenarnya? Loh, ente dalamin dulu. Karena mereka ini kan nggak mati. Hidup dalam namanya berarti ya. Bukan hidup dengan namanya aja. Memang sosoknya ada. Iya, bukan mitos juga gitu ya. Dalam ruhaniyah. Rohania ya. Kita pun, misalkan kita punya orang tua kita mati. Meninggal lah. Jangan mati deh, meninggal. Ya kan? Sebenarnya sih mati. Sama aja, Bib. Oke. Iya kan? Apa namanya? Jasadnya aja kan? Jasad. Tapi ruhnya ada. Oke, ya, benar. Dan sih. ruh itu bisa kita panggil. Oh, menarik nih, Bib. Maksudnya emang bener ada begitu, Bib? Loh, bener. Ini maksudnya Cuman kitanya mau menjalani nggak syariat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Gitu loh. Karena ruh itu kan abadi. Jasad ini kan yang dibilang duniawi ini kan jasad. Nih kaki, mulut, muka nih dengan berbagai macam bentuk yang nantinya dipendam sama tanah hilang. Tapi hakikat kehidupan kita kan apa? Ruh yang abadi. Gitu. Oke, Bib. Lanjut ke Prabu Siliwangi. Berarti yang tadi Nyi Roro Kidul kabarnya dari anak Prabu Siliwangi itu nonsen ya? Bohong. Oke. Nah, kabarnya juga ciri keturunan Prabu Siliwangi harus memiliki 3 tai lalat berbentuk segitiga dan harus teguh dengan Triangtu Sumba Buana. Maksudnya apa itu, Bib? Kalau teguh dalam tatanan cobaan lah ibarat kata itu benar. Tapi kalau ada yang tai lalat segitiga lah itu enggak. Enggak. Itu enggak. Habib nggak coba bikin buku aja, Bib? Kenapa? Bikin buku tentang Kalau saya dikenalkan sama seorang penulis, saya mau. biografi Prabu Siliwangi yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi Mau saya. Saya dikenalkan sama orang penulis nih. Ayo kita kongsi lah. Nggak masalah. Saya mau. ya mungkin sobat kumis di rumah ada penerbit nih, bisa hubungin langsung Habib ya, biar meluruskan gitu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini kan kadang Semua sejarah di Indonesia ini disalahgunakan, dirubah. Nggak usah jauh-jauh ke Eyang Prabu Siliwangi lah. Sejarah kerja paksa nggak digaji itu kan bohong. berarti digaji. Padahal Belanda itu ngegaji, yang korupsi mandornya. Berarti jangan salah sampai sekarang masih ada yang korupsi, karena budaya korupsi sudah ada di zaman penjajahan. Dan itu orang Indonesianya sendiri yang korupsi. Berarti zaman Romusa itu yang korupsi mandornya. Iya. Dan itu orang Indonesianya asli. Makanya sejarah ini banyak yang dirubah. Demi kepentingan. Makanya Pak Soekarno itu bilang apa? Jas merah kan. Jangan melupakan sejarah. Maksudnya apa? Dicari sejarah itu yang benar-benar valid. Sampai benar-benar kamu turun tenggelam dalam sejarah tersebut. Gitu. Tadi Habib sempat bilang dan emang banyak beredar berita di luar sana bahwa tuh Prabu Siliwangi hanyalah sebuah moksa. Itu tidak diketahui keberadaannya mati atau hidupnya.
Kalau menurut Habib itu gimana sih Bukan maksudnya? moksa ya. Moksa ini beda artinya. Oke. Mungkin mitos. Kalau moksa itu adalah orang yang benar-benar diselamatkan sejasad dan ruhnya sama Allah Ta'ala. Oh Jadi gitu. moksa itu matinya nggak ketahuan, hilang sama jasad-jasadnya, Eh, gitu loh. Jadi bukan dia mati, tapi berganti dimensi, itu moksa. Oke. Jadi Eyang Prabu masih hidup sampai sekarang. Eyang Prabu ke-6 dan selainnya yang moksa masih. Moksa itu berpindah dimensi menjadi dimensi makhluk ruhaniyah, makhluk goib lah, Dengan membawa jasad. semuanya gitu. Itu namanya moksa. Wah, moksa itu ini begini, nggak ada itu dalam agama, maaf, Islam. Loh, siapa bilang? Sejarah moksa ini Nabi Allah Isa itu moksa. Bener juga sih Beb ya. Mana jasadnya Nabi Allah Isa? Berarti menurut Habib emang benar Prabu Siliwangi itu tidak benar mati dikubur gitu maksudnya? Nggak ada jasad. Jadi yang dibilang Sri Baduga Maharaja yang ada di Nisan itu hanya petilasan. Karena magom dan makam itu beda. Makam itu yang ada jasadnya, magom itu petilasan. Tapi nggak ada berarti itu ya. Jadi tempat beliau itu sujud, tempat beliau itu tafakur, tempat beliau pernah duduk di situ, itu namanya petilasan. Jadilah makom tadi. Jadinya magom. Tapi siapa sih Bib sosok yang bisa mengalahkan Prabu Siliwangi itu saat itu gitu? Maksudnya? Maksudnya kan di dalam sejarah ada Prabu Siliwangi dikalahkan oleh seorang sosok Mm-mm. gitu. Itu bener nggak sih begitu ceritanya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, Eyang nggak ada. Prabu ini moksa bukan karena kalah. Memang sudah saatnya beliau moksa. Jadi gini. Maaf, bukan kita ngomong masalah suku atau apa. Eyang Prabu Siliwangi yang ke-6, Eyang Pamanarasa ini kan benar-benar ibarat kata satu sosok pemimpin yang membuat rakyatnya itu makmur. Oke. Jadi orang Bogor, Cianjur, Sukabumi, sampai Cirebon itu makmur semua. Makanya saat Eyang Prabu nggak ada, dengan Eyang Prabu itu moksa itu pun karena melihat budaya-budaya Barat ini kan sudah muncul. Adanya ibarat kata teknologi itu tidak disangkal sama Eyang Prabu, itu dibiarkan untuk menjadi budaya-budaya baru. Malah seperti didukung. Ya. Yang penting tidak ada yang namanya kecemburuan atau tidak ada yang namanya tolak belakang dalam kebudayaan aslinya. Makanya ada Gemah Ripah Lojinawi kan, itu benar-benar dimakmurkan seluruh rakyatnya Jawa Barat tersebut sama Eyang Prabu Pamanarasa ini. Cuma saat moksa kelimpungan semua. Makanya ada sejarah juga bahwa Eyang Raden Kian Santang dengan Raden Surawisesa itu tidak bisa bersatu. Sebenarnya bukan tidak bersatu. Dari mahkota Prabu Siliwangi ke-6 Eyang Pamanarasa itu kan akidah dan budaya. Saat beliau moksa dipecahlah itu. Jadi Kian Santang itu mengemban ketauhidan, Surawisesa mengemban kebudayaan. Seperti itu. Jadi sejarahnya semua jelas ya harusnya ya. Harusnya jelas. Dan kabarnya juga sosok Prabu Siliwangi ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa benar tuh? Nah, ini bukan keturunan ya. Apa tuh? Nih, kan saya bilang tadi, Eyang Prabu Siliwangi. Siliwangi ini kan mahkota. Gelar mahkota. Gelar mahkota yang diambil dari pecahannya Nur Ahmad. Siapa Nur Ahmad ini? Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi Nur Allah membuat satu ciptaan pertama yaitu Nur Ahmad, kekasihnya Nabi Muhammad. Nah, pecahan tersebut menjadi
mahkota cahaya Eyang Prabu Siliwangi. Jadi bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan sebenarnya lebih ekstrimnya lagi, kalau dibilang satu sukma satu ruh. Makanya ada perkataan Eyang Prabu itu, siapa Nabi Muhammad, siapa aku, katanya. Jadi ibarat kata satu garis lurus. Titisan kali ya, kalau bisa dicernanya gitu. Bisa jadi mungkin bahasa-bahasa keren iya, sekarang. Tapi kalau saya bukan titisan, tapi memang pengemban tugas yang dikhususkan ya, ibarat kata. Ya, ya. Gitu kan, keturunan Nabi itu banyak ya, karena para habaib kan keturunan Nabi Muhammad. Memang ada silsilahnya kan. Kayak saya ada buku nasab KTH lah, ibarat kata kartu tanda Habib. Saya buka Muhammad Tofel Syami bin Mustafa bin ini bin ini bin ini bin ini bin ini sampai ke Rasulullah SAW. Itu ada. Nah kalau Siliwangi maksudnya apa? Itu pengembanan. Oke. Gitu. Jadi bukan keturunan, tapi cucunya. Cucunya siapa nih? Eyang Prabu ke-6. Eyang Prabu Siliwangi ke-6, Raden Pamanarasa punya anak dari dari Subang Larang, Nyimas Larasantang kan? Dipersunting sama Sayyid Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah ini kan keturunan Nabi. Oh begitu. Punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Oh gitu sejarahnya ya. Nah kalau ada yang bilang Eyang Prabu ini bukan orang benar, nggak mungkin punya keturunan yang hebat. Iya, Logika. Logikanya begitu. Logika. Ya. Jadi penasaran nih, daerah Pejajaran itu berarti kan saat Prabu Siliwangi itu luas banget. Luas ya? Bogor sampai Sukabumi, Cianjur, Karawang, Sabang, bahkan sampai ke Thailand pun ada petilasan Eyang juga. Sampai ke Thailand. Terus Kalimantan pun seperti itu. Makanya kan satu itu kan Sunda besar. Gitu loh. Dan kabarnya daerah-daerah tersebut sampai sekarang masih dijaga sama Maung dalam tanda kutip nih. Mau gini loh. Kenapa harus dipikirkan tuh identitasnya Maung aja. Maung aja, padahal ibarat kata ya, kalau untuk masalah Hodam Eyang itu banyak, ilmunya Eyang itu banyak. Kenapa hanya Maung dan orang berlari-lari untuk mendapatkan ilmu Maung tersebut? Saya malah malu loh. Mau berantem nih, baca-baca terus jadi Maung. Mau ngapain ngeong-ngeong? Itu loh, saya malu loh bener. Bukan nggak hanya dijaga dengan Maung aja, petilasan kan Eyang ini punya muridnya banyak. Murid dalam manusianya ada, murid dalam rohaniahnya ada, bangsa jinnya ada, dan nggak harus Maung. Gitu loh. Nih Habib ngomongin Maung ini jadi lucu, Bib, bukannya jadi serem gitu. Ya, Maung mah lucu, saya demen banget sama Maung. Tapi kalau yang disebut Eyang Lodaya itu beda lagi. Karena Eyang Lodaya ini kan benar-benar Maung yang besarnya ini setinggi gunung. Gimana, Bib? Eyang Lodaya ini berarti siapa gitu? Adipatinya beliau. Adipatinya Eyang Prabu. Orang kepercayaannya lah. Gitu. Itu beda cerita lagi. Itu beda cerita lagi. Jadi jangan cuma dientekkan Eyang Prabu Siliwangi Maung aja. Tapi ente nggak nyari bahwa Eyang Prabu Siliwangi itu pernah bertapak di daerah sini, terus pernah ingin mempersunting Nyimas Kentring Manik sampai mendapatkan sadrah atau fatihah langsung dari Allah Ta'ala.
Kenapa nggak dicari itu? Sampai huruf hijaiyah jatuh dari langit. Ada Bib cerita kayak gitu? Ada. Kenapa nggak dicari yang seperti itunya? Iya. Ayo. Kenapa Bib kira-kira? Kalau saya boleh tanya balik. Karena orang pada mau cuman simpel aja sekarang. Nggak mau puyeng ya, nggak mau Nggak mau ribet. pusing. Tapi mau untuk mengejat sesuatu. Gitu loh. Nah itulah, maaf ya, kebodohan zaman sekarang. Orang mengatakan satu sisi itu salah, tapi orang itu nggak tahu bahwa itu salah atau benar. Cuman katanya aja. Oh katanya ini, katanya. Oh baru katanya. Ente datang nggak? Ente ke daerah sini nggak? Ente nyari nggak sampai ke gunung-gunung sini? Ke lembah-lembah sini? Enggak. Kenapa dibilang salah? Ya katanya. Buktiin Baru sendiri katanya. berarti ya harusnya. Cari dengan mata kepala sendiri. Habib ini kan pernah punya pengalaman berinteraksi ataupun sowan ke daerah Prabu Siliwangi. Boleh diceritain sedikit nggak Bib? Untuk terakhir ini. Iya banyak. Saya pertama itu kan yang tadi di Curug Cimuja. Terus saya ke Gunung Salak daerah Cicurug situ. Ada namanya, apa namanya? Batu Kujang, Batu Gores. Dan setiap saya ke tempat situ, kuncennya langsung berbalik ke saya. Bahkan saya dibilang, Habib ini ada keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Saya pertama nggak percaya. Loh, gimana bisa nih? Saya orang Pekalongan, abah saya Arab Jawa. Misalnya main ke sini gitu. Nah, bisa dibilang apa keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Cuman dibilang Habib ini keturunan Eyang Prabu Siliwangi cuman jalur dari ibu. Saya tanya ibu saya, ibu asli mana? Pekalongan Wan. Yang benar. Atas-atasnya ibu mana? Baru ngaku bahwa ibu itu keturunan Raden di Kalimantan, di Kerajaan Kutai. Nah ternyata Kerajaan Kutai itu dari Eyang Prabu Siliwangi ke-6. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi sih ya mendalami dulu lah baru harus ngejat sesuatu. Hal apapun itu. Apapun itu ya. Apapun itu. Terutama sejarah berarti ya. Terutama sejarah. Banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Bener. Oke Bib, seru banget nih obrolan tentang Prabu Siliwangi yang... ini masih bisa sampai besok juga bisa sebenarnya. Iya, masih banyak sebenarnya yang diobrolin, cuman Wah banyak banget. Waktu membatasi kita nih Bib. Siap. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Habib. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Amin. Sekali lagi Bib, mohon diri, terima kasih udah mampir ke sini Sama-sama. dengan cerita-ceritanya yang mungkin orang-orang nggak banyak yang tahu ya. Mudah-mudahan dengan Habib cerita begini kebenaran akan terungkap ya. Amin. Amin. Sehat selalu Bib. Sama-sama. Dan terus update tentang Kumis Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.